Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen pembimbing satu saya yaitu Pak Suito Singgi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kemudian dosen pembimbing dua saya, Pak Eko Julianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selaku dosen pengampu juga Pak Eko Julianto. Baik, perkenalkan nama saya Ica Erliana dengan NPM 1910303022. Izinkan saya memaparkan proposal skripsi saya yaitu mengenai pengembangan konten infografis berbasis Instagram sebagai alternatif pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP. Latar belakang bab 1. Motivasi secara umum. Motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku atau perbuatan ke suatu tujuan atau perangsang. Kemudian, pentingnya motivasi belajar. Dengan motivasi, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Kemudian jika ditelusuri kondisi pembelajaran IPA saat ini, pembelajaran IPA masih berpusat pada pendidik dengan metode konvensional berupa ceramah dan media pembelajaran yang digunakan sebagai sumber belajar masih kurang menarik atau kurang menarik perhatian peserta didik. Jika dilihat dari kondisi di lapangan, berdasarkan observasi saya, kondisi motivasi belajar siswa di kelas 8 SMPN 3 Secang tergolong rendah. Kemudian, infografis dengan motivasi belajar. Infografis dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar dan menambah antusiasme siswa dalam melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian solusi yang saya tawarkan yaitu pengembangan konten infografis berbasis Instagram sebagai alternatif pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP. Identifikasi masalah bab 1. Yang pertama, melekatnya opini bahwa IPA merupakan mata pelajaran yang sulit dan monoton. Yang kedua, Instagram sebagai media sosial yang umumnya dimanfaatkan sebagai hiburan dan berbagi swafoto yang masih belum maksimal dampak positifnya untuk siswa. Selanjutnya, motivasi belajar siswa kurang. Hal tersebut dikarenakan guru kurang mengaitkan keefektifan dalam membuat media pembelajaran. Yang terakhir, internet dianggap oleh masyarakat memiliki dampak negatif yang lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Batasan masalah saya yaitu berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan tadi, maka peneliti perlu membatasi permasalahan agar peneliti lebih fokus dan terarah. Nah, batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengembangan konten infografis berbasis Instagram pada materi pelajaran IPA kelas 8 SMP, materi sistem pernapasan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana validitas konten Instagram sebagai media alternatif pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP pada materi sistem pernapasan yang dikembangkan ditelusuri dari uji validitas meliputi isi di dalam media pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kepraktisan konten Instagram sebagai media alternatif pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP pada materi sistem pernapasan yang dikembangkan ditelusuri dari penggunaan media selama pembelajaran serta respon siswa. Yang terakhir, bagaimana efektivitas konten Instagram sebagai media alternatif pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP
Pada materi sistem pernapasan yang dikembangkan ditelusuri dari pencapaian motivasi belajar siswa. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengevaluasi validitas konten Instagram sebagai media alternatif pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP pada materi sistem pernapasan yang dikembangkan ditelusuri dari uji validitas meliputi isi dan konten di dalam media pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi kepraktisan konten Instagram sebagai media alternatif pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP pada materi sistem pernapasan yang dikembangkan ditelusuri dari penggunaan media selama pembelajaran serta respon peserta didik. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas konten Instagram sebagai media alternatif pembelajaran IPA untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP pada materi sistem pernapasan yang dikembangkan ditelusuri dari pencapaian hasil belajar peserta didik. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. 1. Dapat memberikan gambaran tentang pembelajaran di media sosial. 2. Sebagai bahan informasi untuk pengembangan konten pembelajaran IPA. Manfaat praktis bagi peserta didik, produk sebagai hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan media belajar yang bervariasi. Kemudian, bagi pendidik, produk sebagai hasil dari penelitian ini semoga dapat membantu pendidik mengembangkan media belajar yang tidak monoton. Bagi sekolah, produk sebagai hasil dari penelitian ini dapat diberikan atau memberikan masukan mengenai pengembangan media berupa konten infografis dalam pembelajaran IPA di sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan motivasi belajar peserta didik. Manfaat praktis yang terakhir yaitu untuk peneliti lain, produk sebagai hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk mengembangkan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang menarik dan layak bagi peserta didik. Spesifikasi produk bisa dilihat di gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan infografis di dalam media Instagram. Nah, spesifikasi produk yang akan saya kembangkan yaitu pertama, media yang berupa konten infografis dalam pembelajaran IPA berbasis Instagram digunakan sebagai alternatif pembelajaran di kelas. Media alternatif pembelajaran IPA berbasis media sosial Instagram menggunakan model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP, yaitu berupa konten gambar atau infografis dan mengenai materi sistem pernapasan. Nah, ini dimuat dalam kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Media alternatif pembelajaran IPA berbasis media sosial Instagram memuat konten dalam bentuk sub-sub materi. Kajian pustaka yang pertama mengenai infografis. Pemanfaatan infografis yang berkaitan dengan komponen pembelajaran Kaya Hamzah dan Behesti Fezil tahun 2017 sebagai berikut. Tujuannya, yang pertama, infografis bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada siswa berkaitan dengan isi materi. Selanjutnya, Discovery Learning. Discovery Learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk belajar mencari dan menyelidiki secara matematis, sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujudnya. Motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai daya pendorong untuk melakukan aktivitas belajar tertentu yang berasal dari dalam diri dan juga luar individu sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar. Monica dan Adnan tahun 2017. Pernapasan.
Manusia memiliki organ pernapasan yang dilengkapi dengan berbagai komponen yang dapat membantu manusia untuk dapat memasukkan udara yang bersih dan suhu yang sesuai dengan keadaan di dalam paru-paru. Maka dari itu perlu media yang mendukung untuk tercapainya tujuan pembelajaran materi pernapasan. Kerangka berpikir, masalah awal yaitu melekatnya opini bahwa IPA merupakan mata pelajaran yang sulit dan monoton. Siswa merasa bosan dalam pembelajaran karena terbatasnya media pembelajaran yang digunakan. Siswa tidak termotivasi untuk mendengarkan pembelajaran di kelas. Motivasi belajar siswa kurang. Internet dianggap memiliki dampak negatif yang lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Instagram sebagai media sosial yang umumnya dimanfaatkan sebagai media hiburan dan berbagi swafoto. Solusi dari masalah, menerapkan inovasi pembelajaran berbasis media sosial Instagram sebagai salah satu alternatif media pembelajaran, menyajikan variasi media pembelajaran yang sesuai, menyajikan materi yang mudah diterima dan dipahami, menerapkan pembelajaran dengan memadukan teknologi, memanfaatkan internet dengan lebih bijak, melakukan pemaksimalan dengan menggunakan Instagram sebagai platform pembelajaran. Hasil akhirnya, pembelajaran IPA menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Siswa merasa tertarik karena media pembelajaran yang variatif. Siswa termotivasi yang membawa pembelajaran ke arah positif dalam penerimaan materi IPA yang tersaji. Keberhasilan pemanfaatan teknologi, keberhasilan pemanfaatan internet dengan baik, keberhasilan penggunaan Instagram sebagai media pembelajaran alternatif. Desain penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian R&D atau Research and Development yang memiliki tujuan umum untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan model ADI. Seperti pada gambar di samping, yaitu mengenai konsep ADI. Prosedur penelitian. Karena saya menggunakan model ADI, maka prosedur yang pertama yaitu analyze atau analisis, yaitu analisis kinerja. Yang kedua, analisis kebutuhan. Kemudian, pada tahapan desain, yang pertama yaitu perencanaan kerangka konten Instagram, dan yang kedua penyusunan desain kebutuhan. Kemudian ada develop atau pengembangan. Yang pertama penyusunan produk sesuai dengan hasil rancangan produk pada tahap desain. Dan penilaian produk oleh ahli. Kemudian yang terakhir realisasi produk berdasarkan penilaian ahli. Tahap selanjutnya yaitu implementasi. Saya menggunakan one group, pretest, post-test. Dan yang kedua penyebaran angket respon terhadap produk pada peserta didik yang menjadi subjek uji coba. Tahapan terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama ada revisi akhir dan instrumen yang digunakan yaitu lembar validasi ahli dan angkat respon peserta didik. Sumber data dan subjek penelitian. Yang pertama ada uji validitas dengan sumber datanya yaitu hasil validasi ahli. Kemudian yang kedua ada uji kepraktisan dengan sumber datanya respon kepraktisan media oleh guru dan siswa. Dan yang ketiga ada uji keefektifan dengan sumber hasil pretest dan post-test yang diujikan kepada siswa. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Analisis kebutuhan, saya menggunakan instrumen lembar wawancara dengan teknik wawancara, sumber datanya yaitu guru, kemudian validitas konten infografis dengan instrumen lembar validasi, dengan teknik kuesioner, sumber datanya validator ahli dan siswa, kemudian kepraktisan konten Instagram atau infografis, instrumennya yaitu angket
dengan teknik kuesioner dengan sumber data guru dan siswa, kemudian efektivitas konten infografis dengan instrumen tes, dan tekniknya yaitu tes pilihan ganda, kemudian sumber datanya berasal dari uji validitas, yaitu validator atau ahli, dan uji reliabilitas yaitu siswa. Teknik analisis data yang pertama yaitu saya menggunakan analisis validitas. Di sini ada tabel 3.1 yaitu mengenai kriteria validasi media pembelajaran. Kriterianya terdiri dari sangat valid, valid, cukup valid, dan kurang valid dengan sumber Widoyoko tahun 2016. Kemudian ada analisis praktikalitas dengan rumus presentasi hasil akhir sama dengan jumlah perolehan skor per skor maksimal dikali 100% dengan tabel kriteria kepraktisan media pembelajaran menggunakan persentase 80-100 dan seterusnya. Teknik analisis data yang selanjutnya yaitu analisis efektivitas. Saya menggunakan uji prasyarat dan uji T. Dengan uji prasyarat, yang pertama ada uji normalitas, saya menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan taraf signifikansi yaitu 0,05 dan uji homogenitas, kemudian uji T yaitu akan membuktikan HO dan HA. Teknik analisis data yang selanjutnya yaitu masih kepada analisis efektivitas. Kemudian bagian C ada uji N-gain. N-gain saya menggunakan rumus sama dengan skor post-test dikurangi skor pretest dibagi skor maksimum dikurangi skor pretest dengan tabel kriteria yang bersumber dari HK tahun 2019. Kemudian ada uji effect size dengan rumus ES sama dengan M2 dikurangi M1 dibagi SD Pol dengan keterangan sebagai berikut. Baik, cukup sekian pemaparan proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.